Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jamil asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikamil bahiratil kathirati. Thumma assalatu ma'salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibil fakhari. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang selalu mencurahkan kebaikannya dan nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat pendengaran, penglihatan, dan nikmat akal yang sangat mahal, serta nikmat kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk menambah kebaikan guna cukupnya bekal untuk kehidupan kekal, dan juga nikmat hidayah untuk kita terus bersemangat mengkaji agama Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam golongan manusia yang benar-benar mensyukuri nikmat Islam, nikmat terbesar untuk para hamba Allah, nikmat wahyu, nikmat Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mudah-mudahan kita juga dilindungi olehnya dari segala fitnah syubhat yang bisa mengantarkan kepada segala faham yang sesat, dan nikmat syahwat yang bisa menjerumuskan kepada segala jenis maksiat. Dan semoga ketika ajal tiba kondisi kita lagi bagus-bagusnya di atas Islam, sehingga kita mendapatkan husnul khitam, dan di akhirat termasuk hamba yang selamat dari siksaan dan mewarisi surga Allah Darussalam. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, materi kita melanjutkan pengkajian kitab Wasiatul Imam Asy-Syafi'i, wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah baca pada pertemuan yang lalu beberapa pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang keimanan beliau kepada Allah Ta'ala sebagai satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam raya, dan sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, dan sebagai satu-satunya pemilik nama-nama terbaik dan sifat-sifat tertinggi yang tiada sekutu baginya dalam hak-hak tersebut, baik hak perbuatannya, hak untuk disembah maupun hak asma dan sifat. Dan beliau juga menyatakan keimanan beliau kepada para malaikat Allah, bahwasanya malaikat benar-benar adanya, dan malaikat adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan dari cahaya, dan para malaikat jumlahnya hanya Allah yang tahu, dan para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang diberi sifat ketaatan yang sempurna dan diberi kemampuan yang sempurna untuk melaksanakan perintah-perintah yang Allah berikan atau sampaikan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dalam seluruh apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka,
Karena Allah memberikan kepada mereka sifat ketaatan yang sempurna dan sifat kemampuan untuk melaksanakan perintah dengan sempurna. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengimani kitab-kitab Allah, bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para utusannya yang berisikan hidayah, petunjuk buat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia mereka dan akhirat mereka. Dan terkhusus adalah Al-Quranul Karim yang Allah jaga kelestariannya dan keautentikannya sampai hari kiamat nanti. Dan keimanan di sini adalah keimanan yang mengandung ketundukan dan sikap menerima dengan total seluruh apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam kitabnya, meyakini kebenaran seluruh apa yang Allah beritakan di dalam kitab Allah, dan mentaati perintah yang Allah sampaikan dalam kitabnya, ataupun juga larangan yang disampaikan, dijauhi, dan benar-benar dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman di dalam menjalani kehidupan ini. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menyatakan keimanan kepada para utusan Allah tanpa mengecualikan. Beliau sebutkan potongan ayat la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak akan memisah-misahkan di dalam mengimani walau seorang pun dari kalangan para utusan Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa Yahudi itu mengimani semua rasul kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrani mengimani semua rasul kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat Islam, orang beriman, mengimani semua rasul tanpa kecuali. Tidak ada satupun rasul yang Allah pernah utus dikeluarkan dari golongan utusan Allah Ta'ala. Diimani semua rasul itu sebagai wasitah, perantara dalam menyampaikan syariat untuk manusia dan membimbing manusia menuju jalan Allah Ta'ala dan menuju surganya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian beliau menyatakan, dan dahulu sudah kita baca, wa anna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Ini Imam Syafi'i menyatakan rincian di antara jalan hidup yang beliau ambil, sebagaimana jalan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan untuk menyatakan sesungguhnya salatku, sesungguhnya seluruh ibadahku, ibadah penyembelihan binatang, ibadah kurban, dan perjalanan hidupku serta perjalanan matiku, semuanya itu untuk ibadah kepada Allah, pencipta, penguasa dan pengatur alam raya. Tiada sekutu baginya dalam hak menerima ibadah, dan untuk itulah aku diperintahkan. Dan hal ini karena Allah Ta'ala sudah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Termasuk ibadah adalah salat, termasuk ibadah adalah menyembelih kurban, termasuk ibadah adalah berdoa dengan segala jenisnya, isti'anah, istighatsah, isti'adah, istishfa' minta kesembuhan, istisqa' minta hujan, istisha' minta terang hujan, dan sebagainya. Maka ini semua adalah harus ditujukan kepada Allah. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan Allah menyuruh nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga untuk menyatakan hal itu. Qul, katakan Muhammad, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku ataupun juga manasik-manasikku, yakni tata cara dan rangkaian ibadahku serta penyembelihan kurban, perjalanan hidupku dan perjalanan matiku,
wa mahyamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah, tertuju kepada Allah sebagai ibadah kepada Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Yakni dalam hak mendapatkan ibadah itu Allah tidak memiliki sekutu, sebagaimana dalam perbuatan ketuhanan, mencipta, menguasai dan mengatur alam raya, dia juga tidak memiliki sekutu. Maka dalam ibadah tidak boleh disekutukan dengan selainnya yang tidak pernah mencipta, menguasai dan mengatur alam raya selain dia itu. Dan untuk itulah aku diperintahkan, yakni untuk mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itulah aku diperintahkan. Wa ana awalul muslimin, dan aku adalah pertama kalinya orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala, yakni di kalangan umat ini. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan keimanan beliau kepada hari akhir secara lebih rinci, di mana beliau mengatakan wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di kubur, yakni di alam kubur, baik di yang telah dipendam di dalam tanah, dikubur di dalam tanah, atau mungkin dikubur di air seperti orang yang tenggelam di laut dan tidak ketemu, atau kapal tenggelam bersama penumpangnya dan tidak keluar lagi, itu berarti dikubur di dalam air. Atau bahkan dibakar jadi abu dan disebar kemana-mana, semuanya masuk ke alam kubur, dan itu semua akan dibangkitkan dan tidak ada yang luput dari kebangkitan. Itu diimani oleh semua orang beriman, dan Imam Syafi'i menyatakan keimanannya terhadap hal itu, dan hal itu karena dalil yang menunjukkan itu sangatlah banyak. Bahkan Allah menvonis kafirnya orang yang ragu terhadap kebangkitan itu. Ya. Qala alladziina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir telah mengatakan, ya, qala alladziina kafaru alla yub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Orang-orang kafir telah mengatakan, yakni sebagian orang kafir telah mengatakan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan dari kubur mereka. Kul, katakan Muhammad, ya. Kul, katakan Muhammad, i wa rabbi, iya dibangkitkan demi Tuhanku, latub'atsunna, sungguh pasti kalian akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian sungguh pasti akan diberitahu segala apa yang telah kalian perbuat. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Bahkan membangkitkan kembali orang yang sudah mati itu lebih mudah bagi Allah Ta'ala daripada menciptakan yang pertama kalinya. Yang pertama kalinya Allah mencipta manusia, Adam alaihissalam juga dari tanah. Ketika manusia sudah jadi tanah, ya mudah bagi Allah menciptakan lagi. Kemudian Allah menciptakan manusia dari air mani, sehingga menjadi tulang, menjadi daging, menjadi kulit, menjadi ada yang menjadi rambut. Maka Allah menciptakan kembali apa yang sudah pernah Allah ciptakan, mengembalikan ciptaan itu tentu lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Wa dzalika 'ala Allah yasir, itu sangat mudah bagi Allah. Maka orang yang tidak mengimani kebangkitan dari kubur itu dihukumi kafir oleh Allah Ta'ala, bahkan sekedar ragu akan kebangkitan itu. Di dalam surah Al-Kahfi Allah juga menghukumi kafirnya orang yang masih ragu itu, yakni berkaitan dengan dua orang yang satunya beriman, satunya ternyata kafir karena ragu
bahwa kiamat akan terjadi dan kebangkitan itu akan terjadi, kehidupan akhirat akan terjadi. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Allah Ta'ala juga mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 7, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya kiamat sungguh pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun tentang terjadinya hari kiamat itu. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah sungguh dia akan membangkitkan siapapun yang ada di kubur. Dan Rasulullah SAW sudah mengkabarkan tentang kebangkitan itu, di mana manusia nanti di dalam kuburnya akan tumbuh, diawali dari ajbud dzanab, yakni ujung tulang ekor, yang itu memang tulang yang tidak akan rusak, tidak akan dimakan tanah. Dari situlah dirangkai kembali tubuh manusia, akan tumbuh tulang sambungannya dari situ, kemudian tumbuh kulit dan daging, kemudian bersama dengan itu kubur manusia itu akan buka seperti biji-bijian yang ditanam, kemudian ketika dia mulai tumbuh maka tanahnya itu, orang Jawa bilangnya meletek begitu ya. Dan yang pertama kali tanah kuburannya itu buka adalah tanah kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, ana awwalu man yushaqqu anhul ard wa ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah wa ana awwalu man yadkhuluha. Aku adalah orang yang pertama kali dibukakan tanah untuknya, dipecahkan tanah untuknya, dan aku adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga, dan aku adalah orang yang pertama kali memasukinya. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah. Kemudian yakni setelah itu baru ada tiupan sangkala yang kedua, kemudian nyawa saat itu kembali ke jasadnya masing-masing, dan manusia pun berdiri dari kuburnya masing-masing setelah nyawa kembali. Jadi tubuhnya tumbuh dulu menjadi utuh sesuai bentuk yang Allah kehendaki, dan Allah akan membentuk manusia itu sesuai amalnya. Belum tentu yang sekarang tampan nanti tumbuh tampan, belum tentu yang sekarang kurang tampan nanti menjadi kurang tampan, belum tentu yang sekarang cantik nanti menjadi cantik. Tinggal bagaimana amalnya. Yang jelas dikeluarkan itu dalam kondisi ashtatan, berbagai macam bentuk yang berbeda-beda, liurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka hasil amalan mereka. Karena itu kalau kita ingin nanti tumbuh bagus, maka caranya adalah membaguskan amal zahir maupun batin kita semasa hidup di dunia ini. Kemudian beliau menyatakan wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun, dan bahwasanya surga itu benar adanya. Surga itu benar adanya, dan neraka juga benar adanya. Al-jannah haqqun ja'alaha Allahu mustaqirra man radiya anhum wa hiya makhluqah wa mawjudah al-an. Allah telah menjadikan surga sebagai calon tempat tinggalnya orang-orang yang Allah ridhoi, dan surga itu telah diciptakan dan telah ada, sekarang pun ada, telah dicipta dan telah ada. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa surga telah ada,
selain kisah Nabiullah Adam alaihissalam yang dicipta di sana, meskipun kondisi surga nanti jauh lebih indah karena Allah terus menghias-hiasi surganya, Dia siapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam surah An-Najm di antaranya ayat 13 sampai 15, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Dan sungguh Nabi Muhammad itu telah melihat malaikat Jibril pada kali yang lain, yakni dalam bentuk asli, yaitu ketika di dekat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu berupa apa? Ada yang tahu berupa apa? Sering mendengar kan nama Sidratul Muntaha. Kalau kita mendengar kisah Isra Mi'raj, tentu ya, mendengar penyebutan Sidratul Muntaha. Berupa apa? Masih tahu? Belum? Ya, ini berupa sidroh, pohon sidr, pohon bidara, berupa pohon bidara yang tentunya berbeda dengan bidara dunia. Pohonnya sangat indah. Nabi katakan tidak ada yang bisa menggambarkan keindahannya, saking indahnya ya. Pohon bidara tapi yang tidak berduri. Beliau sebutkan daunnya menyerupai telinga gajah, buah-buahnya seperti abiq atau seperti kendil-kendil begitu ya. Dan tidak ada yang bisa menggambarkan keindahannya, yakni maksud beliau adalah kata-kata itu tidak bisa mewakili untuk menggambarkan keindahannya. Nah, pohon yang sangat besar dan rindang dan indah itu, itulah Sidratul Muntaha. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika Mi'raj, ketika di sisi Sidratul Muntaha, melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli, di mana malaikat Jibril itu dalam bentuk asli sangat besar dan memiliki 600 sayap. Lahu sittu mi'ati janah, memiliki 600 sayap. Indaha jannatul ma'wa, yang di dekat Sidratul Muntaha itulah ada surga, tempat kembalinya orang-orang beriman nanti. Berarti surga sudah ada, dan Nabi kita pernah diperlihatkan ketika Mi'raj, juga melihat surga itu di sana di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Langitnya surga adalah arsy, dan surga yang paling tinggi namanya Firdaus. Meskipun di Firdaus itu juga ada dataran tingginya, yang tertinggi yang paling tengah, dan di sanalah istana Nabi kita Muhammad SAW ada, di tempat yang paling tinggi itu, di paling tengah ya. Jadi surga benar adanya. Dan kita diajari oleh Nabi kita agar selalu mendoakan Nabi kita untuk diberi kedudukan tertinggi di surga itu, yang disebut al-wasilah. Jadi di antara makna wasilah itu adalah a'la manzilatin fil jannah la tambagi illa li'abdin min ibadillah, satu tempat tertinggi di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang dari kalangan hamba-hamba Allah. Kata Nabi, idza adzana muadzzinun faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum.
Summa salullaha liyal wasilah fa innaha a'la manzilatin fil jannah la tambagi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'alallaha liyal wasilah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kalau kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkan oleh kalian seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian salawatlah kalian atasku, sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Karena kata Nabi, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang tukang keliling, yuballighuna ilayya min ummatis salam, yang akan menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Salawat pun juga akan sampai kepada beliau. Ya. Dan berwalin inna salatakum ma'rudah alayya. Ya. Ma'rudatun alayya. Salat kalian juga akan ditampakkan kepadaku. Ya. Summa sallallahu liyal wasilah. Kemudian mintalah kalian kepada Allah untukku al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Beliau jelaskan, fa innaha sunya al-wasilatu a'la manzilatin fil jannah. Tempat tertinggi di surga. La tambagi illa li'abdin min ibadillah, tidak pantas kecuali untuk seorang dari kalangan hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orangnya. Faman sa'alallah liyal wasilah halallahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka barang siapa yang telah meminta kepada Allah untukku al-wasilah itu, kedudukan tertinggi di surga itu, maka halal baginya syafaatku di hari kiamat. Dan di dalam hadis yang sahih pula, di antaranya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal asyi, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah, wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Yuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang dari kalian apabila telah mati, maka ditampakkan padanya tempat kedudukannya nanti di akhirat setiap pagi hari dan sore hari. Jadi setiap pagi dan sore ditampakkan nanti di akhirat itu tempatnya di mana. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Jika dia termasuk calon penghuni surga, maka dia termasuk calon penghuni surga. Ditampakkanlah tempatnya nanti di surga itu di sebelah mana, di tingkatan berapa, di sebelah mana. Karena itu orang begitu masuk surga sampai di tingkatan yang dia berada di situ nantinya, dia langsung tahu alamatnya, ya, di sebelah mana istananya. Bahkan kata Nabi, seorang dari kalangan ahli surga setelah masuk surga dia lebih tahu lebih tahu tentang di mana tempat tinggalnya dibandingkan kalian terhadap rumah-rumah kalian. Jadi langsung hafal gitu, langsung tahu. Karena memang setiap pagi sore ditunjukkan itu tempatnya nanti di surga itu. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Jika dia termasuk calon ahli neraka, maka dia nanti akan termasuk ahli neraka. Ditampakkan di tingkatan berapa di neraka. Kalau surga di darajat mana, kalau neraka darokat mana, ditampakkan. Sehingga dalam hadis yang lain disebutkan, calon ahli surga itu di alam kuburnya selalu berdoa setelah ditunjukkan itu, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah segera tegakkan hari kiamat.
hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku segera bisa bertemu kembali dengan hartaku dan ini hartaku yang telah kuinfakkan, kusodakohkan, yang dikembangkan oleh Allah di sisinya menjadikan nikmatan yang luar biasa itu, dan juga dengan keluargaku. Ya. Adapun calon ahli neraka yang ditunjukkan padanya tempatnya nanti di neraka, maka doanya adalah Allahumma la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan kau tegakkan hari kiamat. Karena dikatakan kepada orang itu, hadza maq'aduka, inilah tempat kedudukanmu nanti, hatta yab'atsakallahu yaumil qiyamah, hingga Allah membangkitkanmu di hari kiamat. Jadi kalau Allah sudah membangkitkanmu di hari kiamat, itulah tempatmu. Itulah tempatmu. Sehingga yang ahli surga selak kebelet pengen masuk surga berdoa, meskipun doa saat itu ya sudah tidak berguna, tapi berdoa, ya Allah segera tegakkan hari kiamat. Yang ahli neraka, ya Allah jangan kau tegakkan hari kiamat. Walau di alam kuburnya disiksa, tapi melihat siksa neraka lebih ngeri, lebih mengerikan, lebih menakutkan, maka dia pilih di alam kubur terus walau disiksa. Tapi semua itu adalah doa yang tidak bermanfaat lagi, karena doa itu amal, dan orang kalau sudah mati sudah tidak bisa beramal. Beramal untuk dirinya, berdoa untuk dirinya, istighfar untuk dirinya sudah tidak berguna, apalagi untuk orang lain. Ya. Beramal untuk orang lain tentu sudah tidak berguna pula. Dan Allah mengkhabarkan tentang bentuk siksa di alam kubur adalah memang diantaranya seperti itu, ditampakkan, disiksa batinnya dengan ditampakkan neraka calon tempatnya nanti di akhirat, sehingga walau di alam kubur itu sudah tersiksa dengan berbagai jenis siksaan sesuai jenis dosanya, tapi batinnya masih dihancurkan lagi dengan ketakutan yang sangat diperlihatkan neraka yang lebih menakutkan dan mengerikan di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya berkaitan dengan Fir'aun dan keluarganya atau pengikutnya, keluarganya dalam kesyirikan dan dalam agama Fir'aun. Allah katakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka ditunjukkan kepada Fir'aun dan pengikutnya ghuduwwan wa 'ashiyya, setiap pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari tegaknya hari kiamat nanti, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah keluarga Fir'aun itu kepada azab yang lebih berat. Ya. Padahal banyak pengikut Fir'aun yang tidak dikubur, gitu loh ya, tapi mereka di alam kubur karena masuk ke laut. Ya. Nah, kemudian bahwasanya neraka benar adanya, wa kadzalikan nar makhluqah maujudah al-an, itu juga ciptaan Allah yang sudah dicipta dan sudah ada, sekarang pun sudah ada. Nabi SAW pernah bersabda, uritun nar, aku telah diperlihatkan neraka. Faraitu aktsara ahlihan nisa, maka kulihat mayoritas penghuninya adalah wanita. Dan beliau ditanya tentang sebabnya, beliau menyebutkan di antara sebab kenapa wanita banyak masuk neraka, karena yukthirnal la'an wa yakfurnal ashir,
banyak melaknat, suka melaknat karena bakhil dengan kemaafan, dan banyak mengkufuri suami. Dan Nabi juga menjelaskan bagaimana mengkufuri suami, yakni kalau engkau berbuat baik sekian kali atau sekian lama, kemudian kamu berbuat keburukan satu kali, maka keburukanmu satu kali itu menghapuskan semua kebaikanmu di mata wanita itu, di mata istrimu. Kadang begitu wanita, suaminya berbuat baik 10 kali, terus berbuat salah 1 kali, yang 1 kali itu bikin matanya tertutup untuk melihat kebaikan yang 10 kali. Kemudian suami minta maaf, bilangnya juga dimaafkan, terus suami berbuat baik 10 kali, 20 kali, terus berbuat buruk lagi 1 kali. Nah, ternyata kesalahannya yang dulu belum dimaafkan karena diakumulasi, kan begitu kan? Ya. Jadi sudah 2 kali berbuat salah, kan begitu? Itu banyak wanita yang seperti itu. Padahal harusnya kalau memaafkan ya sudah dilupakan, sudah tidak dihitung lagi, kan begitu? Karena sudah dihapus. Kalau kepada Allah berbuat salah, berbuat dosa, kan kalau sudah taubat dihapus. At-taibu ani dzambi kaman la dzambalah. Orang yang sudah bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa itu, tidak akan diungkit-ungkit lagi oleh Allah Ta'ala. Itu menunjukkan Allah yang maha pemaaf, maha memaafkan dan senang memaafkan, karena Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak senang menyiksa, lebih senang memaafkan dosa hambanya daripada mempermasalahkan dosa hambanya, lebih senang memberi nikmat daripada menyiksa. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan, melarang berbuat keburukan, tapi kalau terlanjur berbuat keburukan disuruh tobat. Mumpung masih ada waktu, bahkan pintu tobat tidak akan ditutup oleh Allah kecuali nyawa sudah sampai tenggorokan, dan pintu tobat tidak akan ditutup kecuali matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya. Dan pintu tobat itu lebarnya kama bainal masyriq wal maghrib, seperti antara timur dan barat, sangat lebar pintunya. Tidak ada yang bisa menutup pintu tobatnya Allah itu. Ya. Ketika masih dibuka oleh Allah Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang sahih pula, di antaranya diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang ke-537, Nabi SAW juga mengatakan, ishtakatin nar, neraka itu mengeluh. Neraka mengeluh, telah mengeluh, pernah mengeluh. Faqalat, maka neraka berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, akala ba'di ba'da, sebagian dariku memakan sebagian yang lain. Api neraka saling menerkam, saling menyembur. Maka fa'adina laha binafasain, yakni karena saking panasnya, maka Allah Ta'ala mengizinkan untuk neraka menghirup dan menghembuskan nafas. Artinya dengan 2 jenis nafas, nafasun fis syita wa nafasun fis saif.
Allah mengizinkan untuknya dengan 2 nafas. Nafasin fis syita wa nafasin fis saif. Nafas di musim dingin dan nafas di musim panas. Fahuwa asyaddu ma tajidun minal har. Maka nafas jahanam, nafas neraka itu bisa menjadi yang hawa yang paling panas yang pernah kalian jumpai. Jadi kalian menjumpai musim panas yang paling panas, itu pengaruhnya, di antara pengaruhnya hembusan nafas neraka. Wa asyaddu ma tajiduna minal zamharir, dan paling dinginnya kondisi yang pernah kalian jumpai itu ketika jahanam menghirup nafas. Ya. Jadi dengan itu, jadi neraka tidak sambil menunggu nanti isinya yang dibakar berupa manusia dan jin, maka diizinkan untuk menghirup nafas untuk mengurangi panasnya dan menghembuskan nafas untuk mengurangi panasnya. Kita imani saja. Terus neraka itu di mana, wallahu a'lam. Para ulama ada beda pendapat tentang neraka di mananya. Tapi yang jelas nanti akan didatangkan ketika semua orang ada di mahsyar. Neraka akan didatangkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam, kata Allah. Dan didatangkanlah pada hari itu jahannam. Dengan diseret oleh malaikat berjumlah berapa? Berapa jumlah malaikat yang menyeret neraka, mendekatkannya ke jahannam? Pernah disampaikan berapa? Berapa? Lupa ya. Wajar. Insan disebut insan likathrati nisyan, karena banyak lupa. Ya, manusia itu gampang lupa, dan itu kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia. Manusia itu kalau nggak bisa lupa malah susah. Ya, susah. Ya. Orang yang nggak gampang lupa itu malah banyak pikiran, ya, banyak mikir. Karena ingat mau macam-macam masalah, ingat terus semuanya. Jadi 4.900.000.000 malaikat. Berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah wa laha sab'una alfa zimam ala kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Jahannam akan didatangkan di hari kiamat, dan jahannam itu memiliki 70.000 tali untuk narik, untuk geret, untuk menyeretnya. Likulli zimamin sab'una alfa malakin. Setiap tali dipegang oleh 70.000 malaikat yajurunha yang menyeretnya. Talinya berjumlah 70.000, masing-masing tali digeret oleh 70.000 malaikat. Nah, 1000 kali 1000 juta, ya kan? 70 kali 70 4.900. Betul? Ya. Berarti 4.900 juta. Berarti 4.900.000.000. Saking besarnya, gitu ya. Saking besarnya. Ini Isya, silahkan adzan dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah. Kita lanjutkan. Di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW bersama sebagian sahabat beliau, beberapa sahabat, terdengarlah suara menggelegar atau gembluduk, menggelegar.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, hal tadruna ma hadza, tahukah kalian suara apa ini tadi? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka pun menjawab, Allah dan utusannya yang lebih tahu. Qala, maka jawab Nabi, saat itu tidak mendung, tidak hujan. Nabi mengatakan, hadza hajarun arsalahu Allahu fi jahannam mundu sab'ina kharifan fal ana hina intaha ila qa'riha. Ini tadi adalah suara batu, yakni buat batu besar, batu yang sangat besar, yang Allah lepas ke dalam jahannam sejak 70 tahun yang lalu. Maka saat ini tadi batu itu baru sampai dasarnya. Yang hadis ini menunjukkan betapa dalamnya neraka jahanam. Bagian dasarnya itu sangat dalam. Bagian yang terdalam itu, kalau ada batu besar dicemplungkan untuk bisa sampai dasarnya membutuhkan waktu 70 tahun. Dan hadis ini menunjukkan pembenaran apa yang dikatakan Allah Ta'ala bahwa bahan bakarnya neraka adalah batu. Dan nanti ketika manusia dimasukkan ke dalamnya juga menjadi bahan bakarnya. Cuman manusia tidak akan mati masuk neraka itu. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi kami dari neraka. Dan panasnya api neraka itu kata Nabi, innan nar allati tuqidunaha juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Atau kama qala alaihi wassalam. Api yang biasa kalian nyalakan itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api jahannam. Jadi 70 kali lipatnya api jahannam itu panasnya. Kita nggak bisa bayangkan berapa derajat itu. Kalau misalnya api kita itu api kompor 800 derajat, kalau api pandai besi itu bisa sampai, yang batu bara itu bisa sampai 1000, mungkin 1500 derajat. Kalau dikalikan 70 berapa? Kalikan 10 aja berarti kan kalau 1200 itu aja sudah 12.000 kali 7 berapa itu? Ya, 80.000 derajat lebih. 84.000 derajat itu kayak apa? Tentu batu pun bisa meleleh, besi baja meleleh. Titik didihnya besi itu paling ya sekitar 1200-an meleleh. Ya. Kita nggak bisa bayangkan betapa panasnya. Karena itu Allah menyebut orang-orang yang memilih jalan ke neraka itu fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka itu dengan neraka. Nah, dan kita nggak tahu kita nanti di mana. Ya, kita hanya antara harap dan cemas. Berharap selamat dari neraka, masuk surga, tapi juga masih cemas, khawatir kalau masih di neraka tempatnya. Ya. Karena jumlah ahli surga dibandingkan ahli neraka itu sangat tidak berimbang. Setiap 1000 manusia yang menjadi ahli neraka itu 999. Berarti setiap 1000 manusia yang jadi ahli surga hanya 1. Ya, kita hanya berharap mudah-mudahan kita termasuk yang 1 di antara 1000 itu. Dan kita juga berharap kepada Allah agar memberi kita kesabaran yang lebih. Karena jelas yang 1 di antara 1000 itu enggak umum. Enggak seperti umumnya orang.
Nah, berikutnya beliau menyatakan wa anna adzabal qabri wal hisab wal mizan was sirat haqqun, dan bahwasanya azab kubur dan perhitungan amal dan penimbangan amal dan jembatan lembut yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan halaman luarnya surga, yakni qantarah yang disebut sirat, itu benar adanya. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam besar mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, menyatakan keimanan beliau terhadap adanya azab kubur, perhitungan amal, penimbangan amal, dan jembatan lembut yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan halaman luarnya surga, yakni qantarah, melewati di atas Jahannam. Jembatan itu melewati atasnya Jahannam. Beliau yakini apa adanya sesuai yang diberitakan Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan bahwa para imam madhab itu juga tidak meyakini hadis ahad, kemudian di antara hadis ahad adalah tentang adab kubur, itu dusta. Orang yang ngomong gitu orang yang berkhianat terhadap kewajiban untuk ilmiah, bicara berdasarkan ilmu. Para imam mazhab mengimani adanya adab kubur. Seluruh ulama hadis termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim mengimani adanya adab kubur. Dan hadis tentang adab kubur secara lafadz memang ahad, tapi secara penunjukan, secara makna itu mutawatir. Diriwayatkan dari puluhan sahabat Nabi dengan jalur sanad yang jumlahnya juga puluhan. Dan mereka beralasan begitu, itu tidak lain karena terlanjur cocok dengan akidah Mu'tazilah yang tidak mengimani adab kubur. Meskipun mereka tidak berani terang-terangan mengingkari adanya adab kubur, tapi mereka bilang tidak meyakini adanya. Nah, sama saja, tidak meyakini itu berarti mengkufuri. Karena di antara kufur besar adalah kufur syak, kufur berupa keraguan, seperti kufurnya orang-orang munafik, fahum fi raibihim yataraddadun, mereka dalam keraguan berbolak-balik antara percaya dan tidak. Itu kufur besar. Wa anna adzabal qabri, bahwasanya adab kubur itu benar adanya. Berkata Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi yang melestarikan dan mengabadikan akidah Imam Hanafi, Abu Hanifah, termasuk imam madhab yang besar, di dalam kitab Syarah Akidah At-Tahawiyah halaman 399, beliau mengatakan waqad tawataratil akhbaru an Rasulillah SAW fi thubuti adabil qabri wa na'imih liman kana lidzalika ahla wa su'alil malakain fayajibu i'tiqadu thubuti dzalika wal imanu bih. Sungguh telah mutawatir, kata beliau, sungguh telah mutawatir berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang benar adanya azab kubur dan nikmat kubur. Mutawatir menurut
orang yang menjadi ahlinya, yakni ahli riwayat, atau liman kana lidzalika ahla, yang azab kubur dan nikmat kubur itu untuk orang yang berhak mendapatkannya. Dan juga tentang adanya pertanyaan dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir, kepada orang yang baru saja dikuburkan. Itu riwayatnya juga mutawatir, kata beliau. Sehingga wajib meyakini benar adanya hal itu dan mengimani hal itu. Fayajibu i'tiqadu subiti dzalika wal imanu bih. Wajib diimani. Dan kita khawatir kalau tidak mengimani, tidak meyakini benar adanya azab kubur, nanti disuruh membuktikan dan merasakan azab kubur. Seraya dikatakan fadzuqul adzab alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini coba rasakan azab yang kalian dustakan dulu. Ini benar adanya enggak? Kita takut dan mengkhawatirkan umat Islam yang tidak meyakininya. Kita khawatir mereka disuruh merasakannya. Karena itu kita harus berusaha menyelamatkan diri dan umat Islam dari akidah yang menyimpang itu. Karena kita harus menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita. Kalau kita menyukai diri kita selamat dari azab kubur, kita harus menyukai keselamatan dari azab kubur itu untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya. Karena itu kita harus mengingatkan umat, menasihati umat jangan kepengaruh akidah itu yang meragukan adanya azab kubur. Walau yang menyampaikan tasykik, keraguan terhadap adanya azab kubur itu orang-orang yang mengaku pejuang Islam, mengaku pejuang khilafah. Ya. Tapi kalau akidahnya akidah Mu'tazilah, tidak mengimani adanya azab kubur, itu nggak bisa diterima. Kita takut kalau orang yang ragu itu dikatakan padanya fadzuqul adzab alladzi kuntum bihi tamtarun. Rasakan azab yang dulu kalian ragukan adanya ini. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Di dalam hadis di antaranya dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fadzalika qawluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang Islam, kata Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, orang Islam apabila ditanya di dalam kuburnya, dia bisa bersaksi bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka itulah orang yang dikatakan Allah di dalam surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh untuk menjawab pertanyaan di alam dunia dan di alam akhirat. Maksud alam dunia di sini adalah alam kubur, sebagaimana dalam tafsir disebutkan. Kenapa alam kubur dinisbatkan kepada alam dunia, kehidupan dunia? Karena masih ada pagi dan sore. Itu alam penantian, tapi alamnya masih alam, maksudnya masih mengikuti waktu dunia, ada pagi sore. Karena kalau sudah di akhirat itu tidak ada pagi sore, karena matahari ya sudah dimasukkan menjadi tambahan bahan bakar neraka. Ya, demikian pula rembulan. La taruna fiha syamsa wala zamharira, kata Allah, kalian tidak bisa melihat lagi di akhirat nanti
yang namanya matahari, tidak pula rembulan. Nah, kemudian Nabi SAW ketika melewati, ya hadis ini menunjukkan bahwa benar-benar ada pertanyaan kubur, itu benar adanya. Dan ayat Al-Quran menunjukkan hal itu. Hadis Nabi memperjelasnya. Dan Nabi SAW pernah bersama beberapa sahabat melewati 2 kuburan. Maka beliau berhenti kemudian mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sungguh 2 orang dalam kuburan, 2 kuburan ini lagi disiksa. Dan keduanya ini disiksa bukan karena perkara yang dianggap besar. Bala innahu kabir, padahal itu besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar adapun salah satu dari 2 orang ini dulu ketika masih hidupnya biasa berjalan ke sana kemari membawa adu domba, ya, melaporkan gosipnya orang kepada yang digosip, atau mengadu domba dalam artian membawa berita provokasi. Nah, di sini menjadi peringatan keras bagi para provokator yang suka memprovokasi umat Islam untuk dibenturkan dengan sesama umat Islam, agar umat Islam saling benci dan saling memusuhi. Supaya bertobat sebelum mati, karena azab kubur menanti ketika tidak taubat dari kerjaan suka provokasi sesama umat Islam. Wa amal akhar fala yasatiru min baulih, adapun yang satunya ini karena tidak menjaga diri dari air kencingnya, artinya kalau kencing itu tidak hati-hati sehingga pakaian bawahnya sering kecipratan kencing, kemudian dipakai juga untuk sholat, maka terkena azab kubur. Dan dua-duanya itu dosa besar. Terbukti ada berita tentang azab. Ini menunjukkan benar adanya azab kubur. Dan Nabi SAW juga menyuruh kita untuk mohon perlindungan selalu kepada Allah dari azab kubur. Kata beliau, ista'idu billahi min adzabil qabri. Mintalah kalian perlindungan pada Allah dari azab kubur. Dan beliau mengulang kalimatnya itu sampai 3 kali. Kemudian beliau sendiri berdoa kala itu dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sungguh aku berlindung padamu dari azab kubur. Dan beliau juga mengulang doanya 3 kali. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan, idza tasyahada ahadukum fala idza tasyahada ahadukum falyata'awwad billahi min 4, min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apabila seorang dari kalian telah selesai tasyahud, yakni telah selesai dari membaca tahiyat dalam salat, maka supaya berlindung kepada Allah dari 4, min adzabi jahannam, dari azab jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian buruknya perjalanan hidup dan perjalanan mati, wa min fitnatil masih dajjal, dan dari ujian buruk yang dibawa oleh al-masihud dajjal. Summal yakhtar ma syaa minad du'a, kemudian supaya ia memilih apa yang ia sukai dari doa. Jadi sebelum salam, dari setiap sholat kita disuruh berlindung kepada Allah dari 4 itu, kemudian suruh milih doa yang lain yang kita
sukai sesuai hajat kita. Sehingga secara fikih, secara amal, kita diperintahkan Nabi untuk berdoa berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan anehnya, kontradiksinya orang-orang Mu'tazilah bahwa hadis ahad, seandainya azab kubur itu hadisnya benar ahad sesuai tuduhan mereka. Mereka meyakini hadis ahad yang sahih itu hujjah lil amal. Walakin laisat hujjah lil i'tiqad. Mereka katakan hadis ahad tidak mutawatir itu asalkan sahih menjadi dalil untuk membangun amal, tapi tidak bisa untuk dalil buat keyakinan. Nah, padahal kita secara amal disuruh berlindung kepada Allah dari azab kubur. Masa kita melaksanakan doa ini, melantunkan doa ini, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari azab kubur, tapi kita tidak boleh meyakini adanya azab kubur, kan aneh, kontradiksi. Masa kita boleh berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari azab kubur, tapi aku sendiri nggak yakin adanya azab kubur. Ini aneh kan? Aneh. Ya, mereka misah-misahkan antara amal dengan i'tiqad. Dan masih seabrek dalil yang menunjukkan adanya azab kubur, termasuk azab kubur yang ditunjukkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra Mi'raj. Nah, kemudian faedah tambahan dikatakan wa yusahabbu 'inda dafnil mu'min an naqifa 'inda qabrih wa nad'u lahu bitathbit. Disunnahkan ketika selesai menguburkan jenazah orang beriman, orang Islam, kita masih berdiri di dekat kuburnya dan mendoakan untuknya agar Allah meneguhkan saudara kita itu ketika menghadapi pertanyaan kubur nanti. Dan Rasulullah SAW biasa melakukan itu, bahkan memerintahkan orang yang hadir untuk itu, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Dikatakan oleh sahabat Utsman, kana Nabi SAW idza farigha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li ahikum wasallu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Apabila karena Nabi, kebiasaan Nabi SAW, idza farigha min dafnil mayyit, apabila telah selesai dari penguburan mayit, waqafa alaihi, beliau berdiri di dekatnya seraya mengatakan istaghfiru li ahikum, mintakan ampun, yakni kepada Allah untuk saudara kalian ini, wasallallahu tathbit, dan mintalah kalian kepada Allah untuknya, untuk saudara kalian ini keteguhan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang hendak ditanya. Sebentar lagi saudara kalian ini akan didatangi dua malaikat, mendudukkannya dan membentaknya, kemudian menanyainya dengan 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan, kemudian karena itu mintakan ampun lagi untuknya dan mintakan keteguhan, karena yang bisa menjawab itu hanya orang yang diteguhkan oleh Allah untuk bisa menjawabnya. Walau seorang di dunianya masih hidupnya menghafalkan pertanyaan-pertanyaan kubur yang akan disampaikan padanya ketika matinya dan sudah menghafalkan jawabannya, tapi kalau ketika di alam kubur itu tidak termasuk orang yang diteguhkan oleh Allah untuk menjawabnya, tidak akan bisa menjawab. Padahal ketika nggak bisa menjawab, maka dipukul oleh malaikat dengan alat pemukul dari besi,
yang seandainya dipukulkan gunung niscaya hancur, dipukulkan di antara dua matanya sehingga kepalanya pecah atau hancur, kemudian dikembalikan sedia kala, kemudian ditanya lagi, kalau nggak bisa jawab lagi dipukul lagi. Ya. Allah katakan yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit. Allah akan meneguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh fil hayati dunya fil akhirah. Karena itu sejak sekarang kita juga minta kepada Allah, Allahumma sabbitni bil qauli tsabit. Ya. Selain kita juga selalu mendoakan saudara kita yang lagi habis dikubur dengan doa itu, supaya para malaikat yang lebih mustajab doanya mendoakan kita semisal yang kita mintakan untuk saudara kita. Karena itu kita jangan bakhil mendoakan saudara kita, karena manfaat doa itu selain untuk saudara kita juga kembalinya untuk kita. Kita akan didoakan oleh para malaikat yang tukang membalas doa, mengaminkan doa dengan ucapan amin walaka bimithli. Amin, semoga untukmu juga seperti itu, seperti yang kau mintakan untuk saudaramu itu. Dan doa malaikat ini lebih mustajab dari doa kita, insya Allah. Nah, ini juga menunjukkan adanya pertanyaan kubur. Dan ini termasuk sunnah mahjurah. Karena banyak orang yang sudah meninggal dipendam itu dikasih bocoran soal dan jawabannya, padahal saat itu sudah tidak mendengar. Yang manfaat adalah didoakan. Dan di masa hidup ini kita harus rajin belajar mengenal Allah Ta'ala dan mengenal hak-haknya dan berusaha memenuhi hak-hak Allah, terutama hak untuk ditauhidkan, diesakan dalam ibadah. Kemudian supaya kita ketika ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, kita bisa menjawab atas bimbingan dari Allah Ta'ala, keteguhan dari Allah. Dan kita harus rajin belajar mengkaji agama Allah dan berusaha mengamalkannya dan mengkajinya dengan niat untuk menerapkannya secara zahir maupun batin, agar ketika ditanya madinuka, apa agamamu, kita diteguhkan Allah untuk menjawab dini al-Islam. Dan kita juga harus rajin belajar mengenal Nabi kita, agar tumbuh cinta kita kepada beliau melebihi seluruh manusia, dan agar kita menjadikan beliau sebagai panutan satu-satunya dalam bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala, dan agar kita mengagungkan ajaran yang beliau bawa dan mencintai semua ajaran beliau dan tidak membencinya, supaya kita ketika ditanya man nabiyuka, siapa nabimu, diteguhkan oleh Allah untuk bisa menjawab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan adab kubur dan pertanyaan kubur. Adapun berkaitan dengan hisab, ini banyak ayat dan dalil yang menunjukkan itu. Di antaranya ya firman Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki fa amma man utiya kitabu biyaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan buku catatan amalnya di tangan kanannya, maka dia akan dihisab, diperhitungkan amalnya dengan perhitungan yang mudah. Dan Ibu Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halaka, tidak ada seorang pun yang dihisab, diperhitungkan di hari kiamat
kecuali pasti binasa. Maka Ibu Aisyah berkata, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaba yasira. Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah berfirman, adapun orang yang diberikan catatan amalnya di tangan kanannya maka akan diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalikal ardu wa laysa ahadun yunaqashu al-hisaba yaumal qiyamati illa udziba. Sesungguhnya hisab yang mudah itu berupa al-ardu, pemaparan, yakni Allah akan memaparkan, menunjukkan amal keburukan dan kebaikan semua yang telah dilakukan oleh hambanya yang mendapatkan catatan amal di tangan kanannya. Jadi ketika nasrud dawawin, ada penyebaran buku catatan amal itu hinggap di tangan kanan. Maka dia akan dihisab, diperhitungkan amalnya dengan cara yang mudah, yakni dengan pemaparan amal keburukannya. Kemudian ketika dia merasa akan binasa, maka Allah segera mengembirakan dengan perkataannya, qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Ketika di dunia sungguh aku telah menutupi semua keburukanmu itu, dan pada hari ini ku ampuni semuanya untukmu. Itulah hisab yang mudah. Walaysa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamah illa udziba. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang diperhitungkan amalnya dengan cara nikosh, dengan cara munaqasyah, yakni dengan cara ditanya, kamu berbuat demikian, kenapa kamu berbuat begitu? Kamu telah berkata demikian, kenapa kamu berkata begitu? Hamba yang disuruh menjawab kenapa, alasannya apa? Tidak ada seorang pun yang diperhitungkan dengan cara itu kecuali pasti diadab. Kecuali pasti diadab. Itu kata Nabi. Hadis ini sahih, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini berkaitan dengan hisab. Adapun mizan, timbangan amal, maka dalilnya banyak. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Ya. Wa man khafat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, merekalah orang yang akan berbahagia, beruntung. Sedangkan barang siapa yang lebih ringan amal kebaikannya di timbangan, maka merekalah orang yang merugikan diri mereka sendiri, dalam jahanam mereka kekal. Dan dalam hadis ada hadis yang masyhur, antum sering mendengar, Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani ilar rahman thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dalam hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Ada dua kalimat, keduanya ringan di lisan, dicintai oleh Allah yang Maha Luas kasih sayangnya. Namun kedua kalimat itu sangat berat di timbangan hari kiamat, yaitu subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala keterpujiannya, dan maha suci Allah yang maha agung. Ya, kalimat maha suci berarti kita memahasucikan Allah dari semua sifat tercela dan yang tidak sempurna, dan dari segala sekutu, dan dengan segala puji baginya berarti kita menetapkan semua sifat kesempurnaan Dia, ya, dan keagungan Dia dalam seluruh sifat dan kedudukannya dan zatnya. Adapun sirat, maka di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surah Maryam ayat 72, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Tidak ada dari kalian kecuali pasti memasuki jahanam. Maksudnya memasuki
melewati, menyeberangi maksudnya memasuki. Kenapa menyeberangi sirat disebut memasuki jahanam? Karena jembatan itu lembut dan sangat panjang sehingga mentelung itu apa? Melengkung begini. Ya. Jadi ada turun nyelurut kayak masuk gitu ya. Terus baru naik lagi begini. Ya. Penyeimbangnya adalah amanah dan rahim. Dikatakan dalam hadis begitu. Rahim dan amanah itu berdiri di dua sisi sirat. Sehingga orang yang menjaga hubungan kekerabatannya, selalu menyambung hubungan silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan baik, maka ada satu penyeimbang di situ. Tapi satu juga belum bisa seimbang. Amanah, semua amanah, dan amanah yang paling berat ini adalah juga penyeimbangnya. Ketika amanah disia-siakan, maka amanah itu akan jatuh, sehingga orang yang menyanyikannya ikut jatuh ke dalam jahanam. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang Allah berikan itu juga amanah bagi kita. Bahkan mata ini juga amanah untuk digunakan untuk halal yang diridhai Allah. Tangan ini amanah untuk berbuat yang baik-baik yang diridhai Allah. Kaki amanah untuk digunakan melangkah menuju yang diridhai Allah. Semuanya amanah. Harta juga amanah untuk dibelanjakan dalam hal yang dihalalkan Allah. Jabatan amanah. Semakin tinggi jabatan dan semakin luas wilayah yang diamanahkan, semakin besar tanggung jawabnya. Sirat itu saat paling mengerikan, sehingga setiap hamba ketika dihadapkan pada sirat untuk melewati sirat sudah tidak ingat apa-apa, tidak ingat siapa-siapa, karena saking takutnya. Kata Allah, kana dzalika 'ala rabbika hatman maqdiya. Sesungguhnya melewati sirat, menyeberangi atas jahanam itu bagi Tuhanmu adalah ketetapan yang pasti akan diwujudkan. Hatman, kepastian, maqdiyah yang pasti akan diwujudkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadhuru dzalimina fiha jithiya, sedangkan orang zalim kami biarkan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan bertekuk lutut di sana. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, tsumma yu'ta bil jisri fayuj'alu baina dhahri jahannam, kemudian didatangkanlah jembatan, dijadikanlah di antara dua sisi jahanam, jadi dibentangkan di atas dua sisi jahanam. Qulna ya Rasulullah, kami tanyakan ya Rasulullah, wa mal jisru, jembatan apa itu? Kata Nabi, madkhatatun mazallatun ali khatati wa kalalib wa hasakah mufaltahah laha syaukah aqifa takunu binajd yuqalu laha sa'dan al-mu'min 'alaiha qatarf wa kalbarq wa karrih wa kajawidil ghail warrikab warrukab fanajin musallam manajin mahdush wa makdus fi jahannam fi nari jahannam. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lain. Itu adalah jembatan yang lembut, yang licin, yang tajam. Padanya ada gantol yang menyambar-nyambar, yang tajam, ya, yang memiliki duri-duri yang bengkok, seperti duri pohon yang ada di Najd yang disebut Sa'dan. Orang beriman
Jadi orang melewati sirat itu enggak dibiarkan. Ada gantol-gantol yang siap menyambarnya, yang kalau sudah mengenai ada kalanya tercabik, sobek kulitnya atau dagingnya, ada kalanya ya nyantol dan jatuh ke jahanam. Yang jelas itu akan menyambar siapa yang diperintahkan untuk disambar. Orang beriman di atas jembatan lembut itu ada yang berjalan seperti kedipan mata, ya ini satu kedipan mata sampai. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda yang bagus larinya atau seperti orang yang berkendara, dan ada orang yang selamat. Fanajin musallam, maka orang yang selamat hanyalah orang yang diselamatkan. Di situ enggak berlaku ketangkasan, itu enggak berlaku. Karena di dunia pernah latihan berjalan di atas tali, nanti akan selamat. Enggak. Orang selamat hanya musallam, orang yang diselamatkan. Wanajin mahdush, ada orang yang selamat tapi tercabik-cabik tubuhnya, yakni oleh gantol-gantol yang tajam itu. Wa makdus fi nari jahannam, dan ada yang terjungkal di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ya. Jadi ini bagian dari rukun iman yang kelima, iman kepada akhirat, yakni mengimani adanya azab kubur, mengimani adanya kebangkitan, mengimani adanya hisab, perhitungan amal, penyebaran buku catatan amal, adanya penimbangan amal, adanya sirat, adanya neraka, adanya surga, dengan segala berita yang berkaitan dengannya. Ini semua bagian dari keimanan kepada hari akhir. Yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang besar, yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun menghinggapinya. Demikian apa yang bisa disampaikan dari kitab wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i, dan insyaallah poin-poin berikutnya dari wasiat beliau kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala menjadikan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat, yang bisa menumbuhkan iman, menguatkan iman, menambah iman, dan menjadikan kita lebih semangat untuk memperbaiki diri, untuk beribadah kepada Allah, untuk rajin berdoa memohon yang baik-baik dan keselamatan di sisi Allah Ta'ala, dan juga untuk segera memperbanyak taubat mumpung Allah masih memberi waktu dan masih membuka pintu taubatnya untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.